Jadi gini, kalau ular itu dia akan ngelilit kenceng kalau dia cuman 2 nih perkaranya ya. Tidak kenapa-kenapa. Itu gede banget bro. Ciumnya di hidungnya aja ya, tapi jangan terlalu bawah. Serius lo di hidungnya? Di sini nih. Oke. Ya. Hati-hati. Halo Boys and Girls, jumpa lagi sama gua Tuan Muda Hatta. Kali ini di hashtag kedatangan seorang bintang tamu ya. Dia ini penakluk segala jenis hewan ya, mau yang jinak maupun yang tidak jinak. Dan ini gue juga ingin bertanya-tanya. Sebenarnya kan branding seperti ini sudah ada yang, tapi dia mencoba untuk bisa lebih baik daripada yang sudah terdahulu. Langsung aja kita sambut yuk, Audrey. Halo bro. Halo, Mas Chris luar biasa. Wah, seneng banget aku ada di sini nih. Senang ya? Sama dong. Gue juga. Gue lebih bersyukur. Tambah lagi lu menunggu gue datang. Iya. Thank you banget. Sama-sama, luar biasa. Tapi nggak tahu di sini ada hewan yang bisa aku jinakin? Atau ada? Ini buaya betina nih. Oh iya. Yang kameramen cover gue nih, buaya betina dia. Oh, bisa ngeri nggak? Lu bikin dia jinak gitu? Bisa, asal mau dirantai. Asal mau dirantai. Berarti secara tidak langsung lu bikin orang yang susah diatur. Hewan yang susah diatur itu harus dirantai dulu gitu. Enggak. Jadi itu bercanda doang. Oh, bercanda doang. Sebenarnya hewan itu sama aja sama manusia. Yang penting kita ngerti karakternya. Jadi kan kayak orang nih ada yang liar ya kan, ada orang yang memang dasarnya udah jinak. Hewan juga gitu sama. Gitu. Tapi secara penampilan lu ya, gue lihat nih untuk yang membranding miara hewan-hewan buas gitu, lu yang paling charming men. Maksud sih? Iya. Enggak lah. Gaul, kacamatanya begitu. Kalau yang lain tuh kayaknya kayak Panji gitu kan, kayak kelihatan biasa aja. Jangan gitu. dibandingkan lah. Nah ini ya kayak sebenarnya ya bisa dibilang branding, tapi sebenarnya mengikuti kata hati aja sih, gitu. Lu emang lebih senangnya seperti ini kalau berpenampilan? Enggak, sebenarnya kan ini ngikutin kayak Tarzan ya kan, ceritanya. Ceritanya. Cuman Tarzannya udah pindah ke apartemen gitu, jadi. Makanya sebutannya King of Jungle. King of the Jungle. Sebenarnya King of the Jungle itu bukan aku yang bikin. Siapa? Jadi itu tuh kayak panggilan masa kecil gitu loh. Oh, dari kecil emang udah suka piara-piara hewan? Iya, jadi ceritanya tuh dulu tuh aku kayak temennya nggak banyak gitu loh di sekolah. Jadi memang temennya tuh dikit. Terus kayak dulu terbuli gitu ya kan. Jadi kalau pulang tuh pasti nyari temennya justru ke hewan. Jadi kayak orang tuh kayak nggak ada yang bisa ngerti gitu. Terus ngelihat hewan tuh kayak mereka tuh bisa ngerti kita lebih daripada orang gitu. Oh, itu asal mulanya. Awalnya gitu. Nah, jadi teman-teman aku yang di sekolah tuh, dia mah balik mulu, nggak pernah nongkrong gitu ya kan? Iya. Padahal dia nggak tahu kita nongkrongnya sama hewan. Nah makanya begitu mereka tahu, dia bilang ini mah raja hutan nih, mainnya sama binatang doang gitu. Oh itu alasannya. Makanya dipanggil, itu cuma di-translate ke bahasa Inggris. Iya. Raja hutan jadi King of the Jungle gitu. Tapi pede nggak? Maksudnya lu bangga nggak dengan sebutan itu? Ya sebenarnya pede karena mewakili diri aku banget sih. Karena ya walaupun aku hidupnya nggak di hutan ya sekarang ya kan. Iya. Cuma kalau di hutan harusnya sih survive sih. Misalkan nih dunia terjadi zombie, zombie, ya kan? apokalips ya kan, atau misal amit-amit COVID semua orang meninggal, cuma tinggal kita doang di hutan, kayaknya survive sih. Lu bisa hidup di situ. Kalau misalnya ketemu beruang atau harimau Sumatera, gitu, kayak masih bisa hidup ya. Bisa aku tackle gitu. Keren. Jadi mulai kapan suka pelihara hewan? Bener-bener lu piara bukan karena pelarian di saat lu kecil dulu? Pelarian, sedih banget ya. Kalau peliharanya itu awalnya memang aku tuh hobinya ikan awalnya. Oh ikan, simpel lah ya melihara ikan. Jadi tuh kayak dulu misalkan kayak teman-teman nih main futsal, terus teman-teman main basket, aku ke pasar ikan. Nyari ikan apa biasanya? Dulu nggak tahu, yang aku suka banget tuh memang ikan-ikan predator kan. Oke. Aku suka banget ikan-ikan predator. Tapi awalnya kan memang gerbang orang masuk biasa dari Mas Koki dulu. Terus malah naik ke arwana, terus naik ke peacock bass, terus pari gitu-gitu. Nah aku suka banget itu. Jadi hiburan aku tuh kalau orang-orang nonton bioskop, aku nontonin ikan. Zaman dulu. Apa yang menarik dari lu tonton ikan berenang? Sebenarnya nggak ada sesuatu yang menarik sih. Cuman yang seru tuh adalah gini, kalau di hobi ya, hobi ikan ini ya, orang tuh naik level. Jadi kita lihat nih dari orang yang dulu awalnya peliharanya bisa lebih susah. Artinya tuh dia makin lama makin memahami gitu loh kebutuhan dari si hewan-hewan ini.
Makanya kan hewan ada yang untuk beginner, ada yang untuk intermediate, terus yang advance ya kan. Advance, benar. Kalau mereka sudah pengetahuannya makin luas, dia tingkatan pemeliharaannya tuh naik gitu loh. Jadi dia bisa melihara yang makin kompleks, makin susah. Makin susah. Nah biasanya yang Makin langka kalau bisa hewannya. Makin langka, nah makanya sekarang itu udah jadi value sendiri orang pelihara hewan karena bisa jadi investasi, kadang bisa jadi apa istilahnya? Ya selain hobi ya, kayak maksudnya ini belinya kecil, makin gede, ya orang kan biasanya makin sayang. Tapi kalau dijual lagi value-nya naik, harganya. Terus sekarang udah jadi ada beberapa hewan yang dari dulu sebenarnya jadi komoditas, kayak misalkan ikan. Kayak Indonesia ini eksportir ikan hias salah satu yang paling besar di dunia. Kalau sekarang, contohnya kayak Mas Koki. Mas Koki yang paling besar nomor 1 Israel, nomor 2 Indonesia. Cuma kayak nggak banyak orang tahu. Iya, nggak banyak orang tahu. Padahal Mas Koki aslinya dari Cina. Ya, benar. Ya gitu ya kan. Dan gue melihat gue piara ikan tuh nggak bisa gue belai ya kan, nggak bisa gue gendong-gendong. Ya, awalnya kan ikan. Jadi kayak apa sih benefit gue piara ikan tuh nggak ada gitu. Nah itu sama. Justru aku mikirnya begitu. Kayak Mas Kris. Setelah itu aku lanjut ke reptil makanya. Yang ikan ditinggalkan? Nggak ditinggal. Sempat ditinggal karena waktu itu ceritanya akuariumku tuh meledak. Akuarium? Meledak. Jadi aku ke Semarang, ada ikan namanya Pibes yang aku bilang tadi. Itu dia powernya gila banget. Apalagi kayak Pibes Taiwanensis yang bisa gede, terus Orinoco. Dia itu kalau misalnya kita bukan lupa kasih makan ya, misalnya kita memang skip nggak kasih makan, bisa ngamuk terus ngehantam kaca, jedung. Meledak tuh. Pecah jadi pecah. Jadi aku lagi di Semarang. Problemnya gini, kita kasih ikan feeder kan, jadi ikan mas atau ikan cere gitu ya. Ikan cerenya masuk dalam filter. Oke. Ya, jadi kan nggak kemakan dong. Iya betul. Jatuh ke bawah, berlindung dia. Si ikan Pibes ini jedung karena kacanya dasarnya kurang tebal, meledak. Mati dong jadi ikannya. Mati semua. Di situ aku sempet trauma tuh. Udahlah nggak mau piara ikan lagi lah, nggak mau punya megateng lagi. Makanya lanjutnya ke reptil. Karena reptil apa ya nggak pakai air kan, jadi lebih gampang gitu loh kita meliharanya lebih enak karena terus bisa dibelai tadi. Nah dari situ baru tuh biasanya orang gerbang masuknya ke sesuatu yang bisa disayang. Nah salahnya aku tuh gini, orang-orang biasanya pelihara sesuatu yang lucu kan. Iya benar. Nah aku dari sesuatu yang tidak lucu, yang istilahnya termarginal gitu ya. Hewan-hewan yang orang jijik, yang mukanya jelek kan. Yang mukanya jelek gitu ya. Cuman kayak aku ngerasa ini walaupun mukanya jelek mungkin hatinya baik gitu. Segitunya lo mikir ya? Iya, maksudnya dari dulu tuh begitu. Justru aku ngerasa gini, gue nih mungkin orangnya jelek nih. Enggak, lu ganteng kok. Dulu. Oh dulu. Kita anggap dulu ya. Iya. Dulu nih aku nih orangnya jelek nih di sekolah mungkin ya. Makanya orang-orang tuh kayak mungkin ini orang aneh lah atau maksudnya nggak sehobi, nggak bisa main bola gitu misalnya. Tapi kita lihat hewan ini sama gitu loh. Ini lo dihina-hina nih di luar nih, ular jelek nih, kadal jijik. Ternyata gue tuh sama sama lo gitu loh. Itu kita berkumpul dalam satu wadah yang sama jadi komunitas deh. Komunitas manusia dengan hewan ya kan. Jadi kita akhirnya kayak menemukan satu kecocokan. Makanya sampai hari ini bisnis aku yang paling gede pun di reptil gitu. Harga jual berapa reptil yang masih anakan itu? Oh tergantung, reptil kan banyak banget jenisnya. Banyak banget, kalau reptil tuh ada ribuan jenisnya. Bahkan nggak usah reptil, kita ngomongin tarantula aja, itu ada 36.000 spesies di dunia. Kalau kita mau jelasin satu-satu sih bisa meninggal dunia. Bener sih. Laba-laba itu tarantula ya. Beda. Tahu nggak tarantula guys? Ya pokoknya dia beda ya. Iya jenis laba-laba kan. Betul, arachnidae. Yang beracun atau yang nggak beracun? Kalau yang tarantula tidak, dia beracun tapi tidak bahaya untuk manusia. Ada beberapa laba-laba yang bahaya untuk manusia kayak black widow dari Australia itu bahaya. Tapi kalau yang tarantula biasanya tidak berbahaya buat manusia gitu. Ya gatal iya, gatal biasa bengkak gitu ya. Biasanya demam. Terus, hewan-hewan yang kayak gitu lo import. Nah kalau sekarang itu biasanya orang memang ada yang ternakan lokal sudah di breeding di Indonesia atau yang memang import langsung dari negaranya gitu. Terus mahal banget itu kalau diimport ya? Tergantung jenisnya. Justru gini ya, hewan import itu karena di Indonesia sudah banyak ya, malah lebih terjangkau sekarang harganya. Buat orang-orang yang baru mulai mau pelihara gitu ya. Jadi lebih terjangkau lah sekarang karena udah diternakin secara lokal. Sebenarnya ya kita kalau mau ngomong ikan mujair juga bukan dari Indonesia kan? Dari mana sih itu? Ikan mujair tuh justru kenapa namanya mujair karena yang bawa itu namanya mujair, bapak mujair. Oh bapak mujair namanya. Makanya dikasih nama ikan mujair. Sebenarnya itu bukan ikan asli Indonesia tapi udah invasif kan. Karena itu ikan luar. Makanya kalau kita pelihara hewan yang import dari luar negeri nggak boleh kita buang gitu di
aku bawa hewan-hewannya dari luar negeri nih. Kalau misalkan kita bosen nih, nggak Iya. boleh nih kita buang di hutan gitu. Di alam gitu nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu satu merusak ekosistem. Yang kedua pun mereka nggak akan bisa hidup sebenarnya kan. Tapi kalau bisa hidup jadi invasif. Jadi spesies lokal yang di Indonesia nih hilang nanti, bisa punah dimakan dia. Contohnya kayak ikan mujair. Jadi tadinya tuh banyak tuh ikan-ikan Indonesia. Jadi makan-makanin. Jadi makanya mujairnya banyak. Gitu. Tuh kalau di Bali tuh ada namanya red devil, itu juga sama. Jadi makanin ikan-ikan lokal. Ikan lokal, malah dia yang jadi berkembang biak. Jadi berkembang biak. Gitu. Ini pengetahuan juga buat bos Inggris yang di rumah. Rupanya nama mujair itu karena pertama kali ditemukan oleh Bapak Mujair. Iya, gitu. Kalau itu bukan ikan dari Indonesia. Bukan ikan ya? dari Indonesia harusnya. Gitu. Itu invasive species hitungannya. Iya. Makanya sekarang banyak tuh kalau di ikan ya, karena kalau aku kan ke semua hewan nih. Tapi karena ikan itu salah satu yang paling gede industrinya di Indonesia, jadi ikan itu punya special place di hati masyarakat Indonesia sebenarnya. Karena Indonesia juga negara maritim kan. Nah jadi si ikan-ikan invasif ini tuh udah banyak yang dilarang nih sebenarnya sama pemerintah. Iya. Cuma karena masyarakat Indonesia cinta banget sama ikan nih, kayak semua orang siapa sih yang nggak punya akuarium di rumah ya kan? Gua nggak punya. Tapi pernah dong pelihara ikan? Pernah. Pasti pernah Pasti kan? pernah. Entah cupang kek, gapi pasti pernah kan? Oh iya pernah. Nah itu. Jadi ikan-ikan yang dilarang-dilarang ini tuh tidak boleh dilepas gitu di alam Indonesia. Nah, itu yang jarang orang tahu. Jadi orang tuh hobinya biasanya beli lucu, bosen udah dicuekin. Bosen kalau nggak dicuekin mati dibuang. Iya, Nah itu dibuang tuh yang nggak boleh. Oh, gitu. Jadi total lu udah punya berapa hewan nih? Hewan itu kurang lebih sekitar 200 hampir 300 individu sih. 200. Cuman nggak semuanya gede-gede gitu, nggak. Yang gede ada, cuman banyakan yang lebih ke medium size yang. Oke. Lu punya tempat sendiri apa memang tinggal satu tempat sama lu? Ada, tadinya satu tempat. Oke. Tadinya, cuman sekarang yang di rumah aku lebih ke anjing, kucing, ikan-ikan kecil. Sisanya aku pindahin ada 2 tempat. Jadi ada satu tempat karantina, ada satu tempat showroom lah istilahnya buat orang yang mau lihat. Galeri. Iya, galeri. Ya lu ntar lama-lama gue doain lu bisa punya kebun binatang sendiri deh. Amin. Amin ya gitu doain ya. Iya. Terus by the way, lu kan tinggal di apartemen, kok bisa piara? Oh enggak tinggal, itu tadi bercandaan doang. Bercanda doang. Nah, lu jangan bercanda dong, gua harus serius nih. Ya siapa tahu kan ada yang mau ngasih apartemen ya kan. Iya. Baterai juga deh guys. Ya, jadi tinggal di rumah, aku tinggal di rumah Di biasa. rumah, ya. Nah, dari semua hewan yang lu punya, mana yang paling susah lu under control? Aduh, kalau paling susah tuh biasanya memang Mana yang paling susah? biasanya memang mamalia ya. Itu yang paling susah. Mamalia itu dia karakternya tiap individu bisa beda-beda. Kita ambil contoh misalkan monyet deh ya. Iya. Monyet jenis A sama jenis B tuh karakter bisa beda. Atau yang sama-sama jenis A. Contohnya kayak aku tuh biasanya kan nge-rescue. Kalau monyet tuh harusnya biasanya di-rescue. Diselamatkan. Tidak boleh kita beli ya. Kalau zaman sekarang tuh beli monyet itu udah salah banget sebenarnya. Karena monyet itu bukan peliharaan ya sebenarnya. Cuman kita tuh pelihara karena memang membantu orang yang nih tadinya pelihara yang aku bilang udah gede karakternya berubah. Jadi kecilnya itu lucu, baik, gede jadi birahi, galak. Semua orang pengen di make love sama dia. Oh iya. Oh begitu monyet ya? Wah, kalau nggak dikasih ngamuk. Ngamuk dia. Ngamuk. Terus apa yang mau di make love dari manusia gitu di benak si monyet apa? Cuman esek-esek doang gitu. Iya, esek-esek. Anjay. Esek-esek sampai der gitu. Sampai der dia. Anjay. Kadang kalau Serem der, ini agak jorok sih tapi Iya. emang begini, udah der dijilat sendiri terus lagi Anjay. terus Monyet begitu? sampai dia puas. Ini jenis Macaca fascicularis sama Macaca menestrina, beruk sama monyet pantai. Emang begitu. Cuman yang paling parah memang beruk sih ya. Kalau beruk tuh ini banget. Boleh jorok gak ini? Boleh. Banget pokoknya kalau ngeliat cewek. Anjay. Oh Kadang dia laki mesti juga. ngeliat cewek. Ngeliat cewek. Kalau laki, ngeliat laki dia nggak mau. dibilang nih saingan gue nih. Gigit langsung. Sobek, hancur. Nah udah kayak gitu. Mereka tuh benci sama anak kecil kadang. Karena Karena anak kecil tuh ngeselin buat mereka. Kalau si monyet-monyet ini ngeliat anak kecil tuh kesel gitu. Karena mungkin anak kecil kan gini ya. Diejekin. Nah, kita kalau lihat monyet peliharaan orang nih pinggir jalan di atas pohon itu kan, Iya. biasanya kan kita suka ngejekin. Iya. Nah, ini yang bikin aku sedih karena dilempar batu Iya, lah, dilempar lempar batu. sampah. Iya, benar. Mereka kesel sebenarnya. Dan itu nggak banyak orang yang tahu. Iya, Bahwa iya. si monyet itu kesel banget kalau Banget itu. diledekin anak kecil. Kesel banget dia, kesel banget. Nah udah itu nyerang. Iya. Problemnya nyerang, cakar, ditabok, gigit. Nah itu kadang bisa jari orang sampai hilang tuh bisa. bisa ya. Bisa Ternyata karena monyet tuh galak ya.
Nah udah galak gitu mereka nggak mau pelihara biasanya. Nah, aku yang bantu take over nih. Jadi ada misalkan monyet yang menurutku harus banget ditolong ya aku tolong gitu. Oke. Nah, Brook itu yang semuanya hitam bukan sih? bukan. Brook itu jadi ekor pendek, jadi pigtail macaque namanya. Kalau monyet pantai itu yang ekornya panjang yang sering kita lihat di Ancol atau di Bali. Iya di Bali benar. Itu monyet pantai. Monyet ekor panjang, monyet pantai namanya. Nah ini dua satwa yang nggak dilindungi karena populasinya masih banyak banget. Populasinya sangat banyak dan yang kayak gini monyet Brook. bukan. Itu simpanse kan nggak ini? pakai monyet, Brook doang. Oh Brook doang. Nggak pakai monyet. Kadang orang suka salah, monyet Brook beda. Oh beda. Beda. Oh ini Brook ini. Nah ini Brook, betul. Oh ini Pigtail pantesan macaque. ya, sangean ya. Dari mukanya juga sih ini. Betul. Dia kalau sange gini nih. Gitu. Gitu. Berarti gue kalau misalnya minta kode ke bokin gue gitu ya kali ya. Bayangin sini Brook sini. Oh gitu, karakter monyet ya. Tapi untuk yang pemilik yang pertama ketika tahu nih Brook sangean, apakah dia rela berkorban untuk tangannya mungkin diesek-esek gitu? Ada nggak pemilik yang begitu? Ada. Biasanya Ada. kalau cewek mah dikasih kali. Sebenarnya kalau kayak Doggy pun kan suka begitu. Iya, Doggy juga gitu. Enggak, kalau Doggy kan lebih anjing-anjing yang kecil-kecil, kayak red poodle. Kan suka gitu. Suka di kaki gitu. Nah, kan, di kaki. wok-wok-wok Nah, itu gitu kan. sama. Dia pun di kaki. Tapi hebatnya kalau anjing kan dia tidak punya tangan kan. Iya. Dia kaki semua. Iya. Nah, kalau dia punya tangan. Berarti gayanya kayak manusia gitu. Sama. Bedanya cuman ini agak jorok sekali lagi ya. Kalau orang dia begini, kalau dia begini nih tuh. Satu arah. Satu arah. Tuh kalau Brook tuh Oh, dia minta digituin. lengket. Iya. Anjir, serius lu? Satu minta digituin, dua dia bisa sendiri. Anjir. Oh gitu. Nah tapi kalau kita nggak kasih nih kita ngomelin, kalau orang yang nggak ngerti caranya ngomelinnya, maksudnya dilarangnya, ngamuk, marah dia biasanya. Tunggu bentar, gue mau kasih yang tadi. Kalau dia sendiri berarti sambil ngeliatin cewek. Jadi gini. Dia mikirin, yes, dia berpikir. Dia berpikir imajinasi. Jadi gitu. jadi ini di beberapa vlog aku sebelumnya pernah ada Kak Dinar Candy. Dinar Candy. Oh iya tuh. Setelah Kak Dinar datang itu Brook nih namanya si Kong nggak bisa lupa itu dia. Anjing. Beneran. Dinar, lu jadi imajinasi Brook rupanya. Beneran dan masih ada videonya sampai hari ini di HP aku dia begitu setelah Kak Dinar balik beneran. Nyariin soalnya. Nyariin ya. Nyariin. Karena Kak Dinar cewek pertama yang ketemu tuh Brook. Bener-bener cewek pertama. Jangan kan Brook, gua aja ngeliatnya beda. Yes. Oke, Gitu. terus kalau misalnya minta tolong untuk diginiin, si Brook cuma diem aja gitu. Iya. Pasrah aja. Pasrah. Ah, enak banget jadi dia tuh. Iya. Kebetulan aku pernah mandiin dia. Iya itu yang terjadi. Dia minta tolong sama lu. Kurang lebih, tapi aku nggak kasih lah. Oh. Maksudnya nggak boleh begitu terus, jorok lah. Tapi pernah nggak sekali? Nggak pernah. Ah bohong. Nggak pernah. Lu kan kick off the jungle. Tapi masa nggak pernah. Serius nggak pernah. Aku larang selalu, nggak boleh lah. Maksudnya itu tindakan yang Ya, sebenarnya jijik banget kalau sih. kita kasih sebenarnya karakternya akan hancur jadinya. Harusnya kan tidak boleh melakukan hal Iya, begitu. iya, Kalau mau begitu sama Brook lain, jangan sama orang. Iya dong. Iya, bener lah. Sama orang ya kan. Gitu. Nah itu memahami karakter itu yang kadang orang nggak Iya. ngerti itu. Iya, nggak ngerti. Ya kalau dia belinya kecil atau dia beli sembarangan beli, begitu gede karakternya berubah atau jadi galak, orang buang. Nah itu yang nggak boleh Tapi banget. kalau gue jadi pemilik yang si Brook itu ya, gue beli aja yang betina satu. Ya tapi kan Pasangin. betul, tapi kan nggak semuanya mau. Nah jeleknya si primata ini ya, mereka tuh hidupnya berkoloni kayak manusia. Iya. Nggak bisa nih dipasangin begini langsung mau. Oh. Satu jantan, Satu jantan. ceweknya 5 harus. Anjay. Bener. Harus begitu ya? Beneran. Ini berlaku juga di reptil juga ada beberapa reptil yang harus begitu. Satu jantan betinanya banyak. Betinanya 5 gitu. Kayak ikan juga ada diskus itu ikan diskus satu jantan ceweknya 5. Emang laki-laki tuh biasanya emang ceweknya harus enggak maksudnya kayak Iya, kalau di hewan, kalau di hewan ya. Kalau manusia ya Aku sih satu-satu ya. Iya, nggak berani aneh-aneh. Nggak aku. boleh ya, kayak. Nggak boleh. Aku takut kehilangan soalnya. Oh, oke. Berarti lu setuju ya DNA primata kita kan kalau yang gue baca ya 95% sama DNA dengan manusia. betul. Bener. Makanya kenapa sifat dia tuh hampir mirip dengan kita. Betul. Sebenarnya manusia juga primata. Manusia itu dalam kategori kera. Jadi common ancestor namanya hominid. Jadi, tahu nggak bedanya kera sama monyet? Nah, ini Tuh, kalau yang tadi bedanya. monyet nih, ini kategori monyet. Monyet. Ada apes, ada monkey. Oh.
Oh ya apes ya. Kalau apes itu yang kayak si panse hitam gitu kan? Tuh apes. Si panset tuh, nah yang mirip banget sama manusia itu apes. Apes ya. Monkey ini sedikit mirip tapi beda jauh sebenarnya. Nah kalau apes tuh ada bonobo, gorila, orang utan, simpanse, manusia. Itu apes. Apes. Bedanya yang apes ini tidak punya ekor. Monyet punya ekor. Manusia kagak ada ekornya kan? Ada cuman mendelap masuk udah ke dalam. Udah nggak ada gitu. Gitu. Jadi gitu pengalaman dari lu ya. Menghandle monyet dan buruk itu ternyata punya karakter yang jelek seperti itu. Biasanya. Kalau sudah besar. Kecilnya emang lucu banget. Kecilnya lucu banget. Pasti orang juga aduh pengen cuman janganlah. Sampai sekarang buruknya ada nggak? Ada, masih ada. Di tempat lu? Ada ya? Galak banget. Kalau ketemu cowok ya. Kalau ketemu cewek sih biasanya bye-bye dia. Suka kode-kode gimana? Gini. Ya. Beneran begitu. Minta cium ya? Minta cium gitu. Nah anehnya kalau sama aku dia begitu. Gini. Kalau sama cowok lain enggak. Dia bisek dia. Iya, bisa jadi. Mungkin karena rambut gue cantik ya kan. Benar. Mungkin ya kan. Bisa jadi ya kan. Kita kan nggak tahu. Betul. Nah ini kita dari tadi ngomongin hewan ya, seputar hewan. Dan lu datang ke sini juga bawa beberapa hewan peliharaan lu kan. Iya, ini ada keluarga aku di sini. Bos Angus yang di rumah pasti juga pengen tahu nih apa aja sih hewan peliharaan yang dibawa sama Audrey. Asik. Coba kita masukkan satu persatu dulu ya. Oke, dari yang lucu dulu nih. Dari yang lucu. Namanya siapa Audrey? Ini namanya Satria. Satria? Iya. Keren amat namanya. Satria. Jinak gak kau sama orang asing? Jinak kok ini. Satria Baja Hitam namanya. Coba Satria. Tapi warnanya putih. Mau gak dia ke gua? Mau dong. Tunggu dia gak mau. Coba sini. Iya. Kita kenalan dulu. Nah ini namanya musang lusistik, musang pandan lusistik atau lusism. Jadi ada ada gen albino tapi matanya hitam. Sakit ya kukunya. Kukunya gitu memang. Nah ini musang ini yang sering ditemuin di rumah-rumah sebenarnya. Yang suka di tiang-tiang listrik. Iya betul. Tapi ini gen albinonya. Tapi lusistik, albino lusistik itu menjadi matanya hitam. Jadi kalau yang albino beneran matanya merah. Nah mereka ini harganya sih jauh banget sih daripada yang normal ya karena dia kan kelainan genetik. Iya. Jadi kalau yang kayak gini juga kalau di alam jarang banget. Iyalah. Jadi kalau yang hitam kan jelek banget ya. Kayaknya betul. Nggak jelek banget sih tapi ya lebih jelek dari kayak ini. Liar banget gitu kesana. Kalau ini kan kelihatan memang cocok untuk dipelihara. Karena warnanya putih gitu. Umur berapa dia men? Ini umurnya kurang lebih 1,5 tahun ya. Dari umur berapa lo peliharanya? Coba pelihara ini dia. sebenarnya udah dapatnya udah agak gede sih. Ini juga kayak dikasih orang gitu loh. Kayak orang tuh pelihara tuh nggak niat gitu. Itu yang bikin aku sedih. Mereka jadi terbuang gitu kan. Terbuang bener. Sedihnya. Ya ampun, nggak bisa diem lu ya. Iya. Udah kayak beruk lo. Justru kalau beruk diem. Diem aja ya. Diem. Lu bawa beruk sih. Diem sange. Dia gitu memang. Diem imajinasi otaknya. Kalau ini masih bisa dipelihara nih karena peternaknya sudah banyak di Indonesia. Jadi emang ini hewan asli Indonesia. Harusnya ya yang aku selalu sampaikan ke orang-orang, hewan Indonesia tuh orang Indonesia yang harus lebih jago ternaknya atau memproduksinya atau bikin mereka tuh jadi istilahnya kebanggaan Indonesia lah. Nah banyak hewan Indonesia nih yang orang luar negeri yang jago justru. Sedih gak sih? Sedih lah. Itu. Berarti itu menandakan orang luar negeri ya jauh lebih pintar. Satu itu, tapi sebenarnya bukan itu. Orang Indonesia tuh tidak menghargai gitu, sudah dikasih Tuhan ya alam yang indah, cuaca yang cocok. Terus hewannya tuh dari Indonesia sebenarnya kan karena biodiversitas paling banyak salah satunya dari Indonesia. Tapi karena udah terlalu banyak jadi take it for granted. Jadi kayak aduh masih ada kok, ngapain kita breeding, ambil aja dari hutan, harusnya nggak gitu. Gitu. Bahkan itu gue kalau masuk kan gue suka airsoft gun ya. Adalah suatu ketika kita ada event itu berburu. Musang-musang yang gini juga yang diburu gitu di hutan itu. Tapi sih gue nggak mencoba untuk memburu dia. Gue memburunya itu babi hutan. Babi biasanya betul babi biasa. Kalau itu tuh gue nggak tega. Tapi secara kenikmatan batin sebagai penembak ya, lebih seneng yang nembak begini karena dia kan di atas, geraknya cepet. Jadi kalau kena tuh mereka seneng gitu. Yes kena. Jadi kalau berburu itu juga sebenarnya ya ada aturannya kan. Ada undang-undangnya kan. Jadi nggak boleh segala diburu. Banyak yang salah nih, misalkan burung nih makau gitu ya, lagi terbang ditembak, padahal peliharaan orang gitu. Kayak itu yang nggak boleh. Kalau ada aturannya. Ada aturannya betul. Oke, untuk hewan yang lain apa nih? Mungkin yang musangnya boleh dikembalikan dulu. Hewan yang lain nih ya, silakan. Wah itu serem banget tuh kayaknya ya. Iya, ini
Ini hewan apa? Waduh. Ini kelihatan lah ini hewan apa. Waduh. Masa nggak kelihatan ini hewan apa? Ya ini ular jenis apa, Bro? Ini Jenis ular apa? ini namanya king snake. Wah, king snake bukan kobra jangan lagi. Bukan. Oh, bukan. Jadi tapi yang unik adalah king snake ini namanya kan king snake, raja ular. Iya. Dia ini kebal bisa kobra. Kebal sama kobra. Jadi kalau kobra gigit dia, Iya. dia nggak apa-apa. Orang mati. Oh, berarti di dalam tubuhnya nih ada penawar apa nih? Jadi kebal racun, kebal bisa. Oh, kejauh bisa ya. Tapi ya dengan syarat kobranya ukurannya lebih kecil dari dia. Oh, Kalau kobranya lebih besar ya dia kemakan juga tetap gitu. Nah ini asalnya dari Amerika, Meksiko ya. Jadi ini dari Gigit gak sih? Amerika Selatan. Enggak mau pegang. Loh. Ini nama Gue biasa pegang ular tuh yang cantik-cantik warnanya gitu loh. jarang kan pegang yang hitam. Nah, makanya aku bilang piaraan aku memang mengerikan nih bentuknya, tapi hatinya baik-baik sebenarnya. Iya. Matok gak sih dia? Enggak matok. Ini namanya BBC. BBC. Big Black cantik. Oh. Iya kan, udah gede hitam tapi cantik Iya, banget. iya. Ini aku pelihara karena bentuknya kayak king cobra. Iya. Bentuknya kayak king cobra banget. Sebenarnya yang lain-lain nggak begini bentuknya. Iya, lama-lama saya sudah mulai merasa nyaman ya teman-teman. Tuh. Emang suka yang hitam-hitam gitu ya? Hah? Nggak juga, gue orangnya juga sama pecinta hewan, Oh, tapi gitu nggak ya? ekstrim kayak lu gini, piara-piara hewan. Tapi setelah kenal nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, gue Bye-bye bye-bye aja. aja sih nih. Tuh, Iya. ada yang nyangkut di sini. Kalau gue taruh di leher ya anteng nggak? Aman. Coba ya. Tuh, ya kan? Tuh makanya guys ya. Jadi Chris Hatta gitu loh. Tuh dia dari sini gue tahu gitu loh. Cuma gue kalem aja. Oh, iya, gitu. King of the Jungle 2 nih, asik. Dia mulai kesini guys. Tuh. Keren ya? Keren banget Keren coy. kan? Tapi gue harus menaklukkan yang satu lagi nih, yang Apa? ukurannya jauh lebih besar daripada ini kan. Jauh lebih besar. Namanya siapa? Yang itu? Yang ini. Mana? Oh itu. Nah, ini jenis. Jadi ini sama-sama dari Amerika Selatan. Iya. Cuman yang ini dari Sungai Amazon. Wow. Kita bawa jauh-jauh, cuman ya biarin aja di sini. Wow. Dia ini habis makan nih ya. Jadi dilap dulu. Wow. Ntar aku jelasin ini apaan. Iya. Sini nggak apa-apa. Oke. Ya, ini anaconda. Anaconda guys. Jadi ini Anaconda yang di TV-TV gede banget tuh bener gak sih bakal segede gitu men? Itu agak lebay sih ya. Lebay kan? Itu lebay. Harusnya gede, beneran gede, tapi nggak segitu gede. Jadi ini tuh umurnya kurang lebih 2 tahun. Ini panjangnya 2 meter. Dia bisa 5 kali lipat dari ini kurang lebih gedenya. Ya kira-kira 5 kali lipat dari ini. Jadi badannya itu mungkin segini. Badannya seginian. Lebarnya segini? Panjangnya 9 meteran, 8 sampai 9 meter. Waduh gila gede banget itu coy. Gede. Nah, Gila kalau itu. yang ini karena aku juga salah satu kolektor ya. Iya. Jadi kalau ini tuh harusnya masih satu-satunya di Indonesia Anaconda Green Hybrid Yellow. Jadi Anaconda itu ada 2 ya, satu yang hijau, satu yang kuning. Iya. Nah ini yang hybrid. Kalau yang di TV kan yang hitam juga tuh. Enggak, hijau itu. Oh, hijau itu ya, Kalau yang di TV itu warna Green aslinya ya? Anaconda biasanya. Tunggu. Ini sama ini anteng nggak? Maksudnya? Nggak apa-apa, kalau ular dia biasanya nggak menyerang satu sama lain. Oh, tunggu sebentar ya. Gitu. Nah kalau Tenang, gue jadi raja ular ya. wah, asik. Wow, gede banget guys. Iya. Guys. Ini kalau ini berat guys. Ini ada kali bobot Ya karena sekitar. dia habis makan kelinci nih. Oh, abis makan kelinci. Sebenarnya kemarin sih makanan. Nah ini nih di perut nih kelihatan ke perutnya gede. Nah ini tuh sebenarnya abis nih dari sini nih. Nih, ini ada kelincinya. Dia akan digestnya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari. Wow, tuh Gitu. guys. Lihat aku begitu cepet nyambungan sama dia ini, sama BBC, sama siapa namanya? Nah, itu Virgoon namanya. Virgoon. Ya. Karena belinya telah habis sudah duit ini. Mahal ya harganya ya? Oh lumayan, karena kan hybrid satu-satunya di Indonesia dia. Coba dikasih bocoran dong. Harganya berapa duit ini? Belasan. Belasan. Gue mau coba dong lilitannya gimana caranya untuk supaya dia mau lilit gue. Gimana caranya? Coba yang hitam, dia terlalu jinak sih. yang hitam diamanin dulu deh. Ya, aku ambil. Amanin dulu. Kayak kita fokus yang gede dulu nih guys ya. Gue mau coba lilitan, kata apa lilitan anaconda ini kan mematikan ya. Kalau Nih, kayak dia nih. strike. Nih dia udah mulai lilit gue di sini ya. Gimana rasanya? Coba ya kita coba dia melilit gue. Gimana rasanya? Coba ya. Cuman dia mau jalan-jalan lah ini. Iya dia mau jalan-jalan, dia habis makan sih. Dia kecuali lapar gitu ya. Kalau lapar bisa nyetrek memang. Cuma kalau nyetrek ya agak-agak bahaya ya, namanya ular. Tetap harus perhatiin karakternya. Tapi dia ini jadi hasil ternakan ya.
Karena hasil ternakan jadi dia emang jinak. Jinak ya. Ini bukan tangkapan alam tuh kita jinakin enggak, tapi ini memang hasil ternakan karena hybrid, dia cross species gitu. Nah, anaconda itu tidak semenyeramkan yang ada di film. Iya. Nah, biasanya yang film-film itu anaconda tapi palanya kobra. Jadi kelihatannya serem gitu loh. Iya. Sebenarnya taringnya nggak yang begitu-begitu banget. Oke. Gitu. Kalau kita lihat nih, dia tuh lebih kayak ular kadut kalau anaconda tuh. Tuh. Ular kadut ya? Tuh Mana? lihat nih. Oh iya. Ya kan? Giginya nggak yang kayak ngeng gitu. Oh, ngeng. Kalau yang giginya yang begitu itu kalau nggak kobra viper. Dia giginya lebih kayak gigi Ya, rumba. Ini boa, jenis boa. Jadi ular ini tuh tidak bertelur. Jadi dia melahirkan. Melahirkan ya? Dan dia menghabiskan banyak hidupnya di air, di sungai. Jadi lebih kayak ular kadut. Iya, ular kadut. Gitu, ular kadut raksasa sebenarnya. Ekornya berdesis gak sih? Ekor, Hah? enggak yang berdesis nafas. Bingung kan? Dan ekor itu apa? Itu ular derik. Aku Oh, ada itu ular juga. derik. Makanya kemarin aku tanya bawa yang berbisa apa enggak. Kalau itu berbisa tinggi, kalau ular derik. Kalau derik ya? Derik dari Amerika, dari Texas. Gitu ya, udah kayak beruk ya. Kalau dia beruk, kalau beruk bunyinya enggak ses. Beruk bunyinya gitu. Gitu. Kalau udah kuat. Iya. Coba aku mau taruh di leher dong, terakhir ya, kita taruh di leher ya guys ya. Gitu. Tuh. Ya. Biarin aja di jalan. Oh, iya dia maunya di jalannya ke situ terus. Dia akan mau ke bawah kan nyari tempat gelap. Tapi dia terserah dia sih sebenarnya. Iya, terserah dia lah. Iya. Gitu. Ini gue udah mulai kecekek guys. Nih guys, gue dicekek men. Lumayan ya. Ini padahal masih kecil loh. Goblok. Ih, anjing. Beneran gue kecekek nih. Lo denger suara gue kan? Bentar. Ini bener gue kecekek ini. Lumayan loh. Lumayan ya. Lumayan. Muka gue udah mulai merah belum sih? Lumayan ya. Lumayan men. Lumayan kenceng kan? Padahal ini usia berapa? 2 tahun ya? 2 tahun kurang lebih. Gimana kalau misalnya Dia hidupnya bisa sampai 20-an. 20 tahunan? Yaudah deh. Gue udah gak tahan nih, dicekek banget. Oke. Yuk. Tidak akan bisa dibuka kalau begitu. Jadi gimana bukanya? Bukanya harus dari ekor. Jadi nih kalau ketemu ular di alam nih ya, bukanya cari ekor paling ujung diputer. Kalau kita tarik kagak bakal ketarik. Kalau kita tarik nih, gini, kagak bakal deh. Nggak bakal. Tidak akan bisa dibuka apapun jenis ularnya. Bener ya? Nah, suara gue udah kembali normal kan guys. Jadi beneran gue tuh cekek banget ternyata. Lumayan ya. Namanya anaconda ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya yang gede mungkin udah lilitnya badan Betul. kita ya. Jadi gini, kalau ular itu dia akan ngelilit kenceng kalau dia cuman 2 nih perkaranya ya. Faktor yang bikin dia ngelilit kenceng adalah satu, dia kira kita makanan. Iya. Kedua, dia mau matiin kita karena dia anggap kita bahaya. ancaman. Betul. Ancaman. Kalau yang tadi itu tidak tidak kenapa-kenapa. Itu gede banget bro. Masa sih? Iya. Ya coba posin deh. Ini hewan apa ini? Ini dari Amerika juga. Ya, ini namanya Argentine Red Tegu Salvatore rufescens. Jadi itu dia mau dulu. Ya mau ngapain sih? coba kita beri dulu sini. Dia mau santai aja, Di situ lo ya. Dia mau santai. Oh nih. Tuh ya. Ini hewan jelek banget bro. Jelek banget. Masa sih ini cantik Iya, bro. banget loh. Tuh lihat pipinya gemuk tuh. Apaan itu kayak orang Pipinya tuh kayak gondok. kayak gondokan. Iya, karena dia laki-laki. Jadi ini bantalan ini fungsinya buat berantem. Bantalan ini bukan buat menyimpan lemak. Bahan makanan, Nah, cadangan bahan makanan di gitu. ekor. Di ekor. Jadi ini tuh dia untuk berantem. Jadi kalau kadal itu biasa kalau berantem nyerangnya di bagian pipi atau leher. Oh. Kalau gigit. Jadi Gigit. semakin dia gede kayak singa. Jadi semakin gede kelihatan dia alpha male. Gitu. Alpha ya, Alpha. Nah, pemimpin. ini nama dia Wik. Wik. Karena ini tuh sebenarnya bekas indukan. Jadi bekas indukan makanya baret-baret gini. Ini kalau sama ceweknya tuh dia berantem. Kok sama ceweknya berantem? Kalau di reptil sama beberapa hewan lain, itu kalau dia lagi kawin, itu hardcore semua. Hampir Lu semua. pernah lihat? Sering. Pas Makanya lagi nih kawin? luka-luka. Emang enak ya kawin berantem gitu ya? Lagi kawin tapi konteksnya Tapi berantem gitu. emang begitu. Jadi biasanya kalau laki itu akan nyekek leher, digigit lehernya, kaki
kakinya goyang-goyang, kesuk, masukin, pup gitu. Oh gitu. Nah ini makanya dia baret-baret di sini karena berantem sama ceweknya. Nah kadang dia itu harus membuktikan bahwa dia itu dominan. Iya. Jadi digigit-gigit sama ceweknya, dia harus bisa gigit balik. Ceweknya kayak dibekap gitu dulu, baru masukin gitu. Baru mungkin, jadi dia anaknya. Mungkin kalau versi manusianya itu mesti diikat, dicambuk dulu ya, pecut gitu kali ya. Lebih dicakar sama digigit sih ya. Iya. Nggak pakai alat. Iya. Ibaratnya gitu kalau manusia kan, diikat dulu kan, kayak film si Sasha Grey itu ya. Ikat dulu kan, disiksa dulu gitu. Iya. Jadi ada nafsunya keluar gitu. Nah iya benar. Semakin dia hardcore lakinya, semakin nafsu ceweknya. Gitu. Lu gak pernah nyoba kayak gitu sama cewek lu? Pengen sih. Belum ada aja. Oh, single berarti. Single. Ntar dikira gue kada lagi ya kan. Nggak apa-apa, kita pawang buaya. Kalau buaya mah lewat aja. Coba dong, kasih jedak-jeduk. Nggak apa-apa, kita pawang buaya. Kalau buaya mah lewat aja. Coba dong, kasih jedak-jeduk. Gue mau gendong dia anteng gak ya kira-kira? Anteng kok. Namanya siapa namanya? Namanya Wik. Wik ya benar. Pegangnya depan sama ekor. Pegangnya yang kencang supaya dia ngerasa aman. Depan sama ekor. Sama bagian ekor. Ekor bawah. Ini udah nih ekornya. Enggak, di bawah sini. Ini dia nggak ada tumpuan makanya dia. Oh, di sini. Nah. Oh, iya gitu. Pegangnya agak kencang. Oke, agak kencang ya. Iya. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Nah. Guys, ya. Ini nyaman betul, gitu. jadi karena ada tumpuannya. Jadi dia diam. Dia nyaman, guys. Gitu. Sumpah lu hewan terjelek pernah gue lihat. Masih sih lucu banget tau. Jelek, men. Warna merah. Siapa Mang Osa jenis apa namanya? Kameleon. Itu lucu, imut, ijo gitu ya. Ini mah udah kayak apaan tahu. Dia tidur coy gitu. Jadi dia kalau Tegu tuh dielus-elus, dia bisa begitu. Oh iya dia mangap. Dia seneng dielus-elus. Kurang lebih gitu. Dia merem sambil mangap-mangap gitu. Terus dielus mulutnya juga biasanya mangap gitu. Iya. Ini kalau kegigit sih putus jari sih. Nih lihat giginya kan. Tajam. Nah itu yang buka tutup di dalam itu tempat lidah tuh. Oh iya tuh ular juga ada. Iya itu tempat lidah. Jadi karena mereka ini hewan darah dingin, lidahnya harus keluar mulu untuk ngetes udara. Dia akan nyamain nih suhu badan dia sama udara yang di sekitar. Makanya kita kalau ketemu kadal begini jangan ditaruh di kulkas begitu, mati dia. Ya jelas lah, jangan kan ada hewan lain juga mati. Terlalu dingin atau tempat AC gitu ya dalam waktu yang lama, dia nggak bisa proses makanan. Jadi kalau reptil itu paling penting adalah sinar matahari, itu paling penting. Wajib kudu musti harus. Jadi setiap pagi dilepas gitu. Dijemur. Betul. Kalau pakai lampu. Udah kayak anak bayi lu dijemur pagi-pagi. Lucu kan, pipinya bisa begini kan tuh. Iya. Anaknya kayak dinosaurus. Udah ada belum anaknya? Anaknya banyak. Banyak ya? Anaknya banyak. Kalau si Viking ini punya anak banyak. Pejantan Tagu cuma udah menopause aja, udah terlalu tua. Dia tuh tadinya kegendutan soalnya. Kayak laki nih kegendutan gak usah nekuk. Nah sayangnya kalau di kadal ceweknya nggak bisa gerak kan. Iya. Kalau orang kan ceweknya bisa. Maksudnya kalau kadal lakinya yang gerak maksudnya gitu. Okay. Jadi dia udah nggak bisa gerak nih. Pas mau belok kagak nyampe. Karena terlalu gede ininya bagian perutnya. Jadi mentok sampai sini dong nih. Nggak bisa lanjut gitu. Nggak bisa lanjut. Harusnya bisa lanjut. Sakit banget coy. Dah. Ya kan. Lucu kan? Gitu. Ini sebenarnya ini kalau di negaranya sudah invasif kayak biawak di Indonesia. Coba ini bukan biawak, ini kadal tapi gede. Beda ini adalah dari ekornya. Kalau biawak itu ekornya segitiga. Kalau kadal itu ekornya bulat biasanya, ya. Nggak selalu sih, tapi biasanya bulat. Ya udah nih, dia amankan dulu nih. Iya, itu segitiga. Alright. Oke, ngopi dulu deh, gue ngopi ya. Silakan. Saya sampai tidak menyadari hewan-hewan itu ternyata bisa anteng sama saya ya. Oh, penjinak hewan juga ini kayaknya ya. Wow. Gue menjinakkan segala macam spesies. Tapi maksudnya nggak sesusah itu kan? Hah? Nggak sesusah itu kan? Iya.
ternyata nggak sesusah itu sih. Iya, yang penting kan kita tahu dia gerak-gerik matanya, terus kita tahu dia kalau belok ke kanan kita ke kiriin gitu kan. Ikutin alurnya aja. Ikutin alurnya aja. Tapi berhubung memang hewan-hewan yang udah lo bawa ini kan udah jinak gitu. Jadi sama manusia dia udah bisa betul. menerima. Kalau yang di alam beda cerita. Wah, kalau di alam sih bingung juga gimana nangkepnya ya. Iya. Oke, dari semua hewan piaraan lu mana yang termahal? Hewan jenis apa yang paling mahal yang pernah lu punya? Yang pernah atau yang sedang dipunya? Yang pernah deh, pasti lu udah jual kan kalau kayak gitu. Oh enggak, udah mati. Ya sayang banget dong. Ada kan memang hewan ada hidup ada mati ya kan. Ya cuman sebenarnya apa ya? Sebenarnya kalau secara value mahalan yang sekarang sih. Dulu itu mahal di saat itu. Kalau secara keuangan lebih mahal yang masih ada sekarang. Ada namanya Tegu Ice kalau untuk sekarang. Itu harganya sekitar sepasang itu sekitar 150-200an sih. Laki cewek. Sepasang. Karena Ice Albino namanya. Jadi, hewan apa sih itu? Jenis reptil? Itu Tegu yang kayak tadi. Oh, ini Tegu itu? Tegu tapi versi albino. Combo 3 gen. Jadi semakin gennya banyak, semakin langka, semakin mahal harganya. Kalau hewan begitu. Hewan gitu ya. Jadi malah kelainan pada hewan malah dijadi nilai value-nya lebih tinggi. Betul. Padahal ini kelainan ya. Iya, justru semakin cacat genetik tapi harus yang bagus ya. Cacat genetik yang bikin visualnya bagus. Itu value-nya makin tinggi, harganya semakin mahal. Nah, makanya orang kan bilang, "Wah, ini mah jahat nih. Hewan diharga-hargain." Nah, dia nggak tahu. Justru semakin hewan mahal, semakin kita sayang. Iya dong. Bener dong, ya mahal kan? Mahal nih, nggak boleh kenapa-napa, nggak boleh sakit. Makanya harusnya semua hewan tuh mahal. Iya. Makanan juga mesti kita perhatiin ya. Betul. Nah, dari lu punya hewan kan berarti mesti dikasih makan, dikasih tempat yang layak, sesuai dengan habitat aslinya. Yes. Nah, lu kasih tau dong ke bos yang di rumah. Pekerjaan lu tuh selain suka piara hewan, lu punya bisnis apa? Lu punya mungkin apa yang bisa? Gak punya apa-apa. Yang bisa, kalau bisa banget piara hewan-hewan ini nih dari mana juga asal makanannya gitu? Asal makanannya? Iya. Dari pasar lah. Lu cari di pasar. Ya maksudnya kan ayam, banyak kan budgetnya ayam, berapa? tikus. Sebulan itu lu akan habis, ya. Kalau dengan listrik dan lain-lain sih yang pernah aku hitung sekitar 20-30 jutaan untuk pakan. Mahal ya? 20-30 juta? Iya, sebulan kurang lebih. Ya cuman kan namanya makhluk hidup ya kan. Kalau nggak dikasih makan kan mati. Betul. Ya, itu tanggung jawab yang harus kita ini. Makanya pelihara nggak bisa cuman beli. Karena itu kayak sebenarnya banyak tanggung jawab setelah itu yang jauh lebih mahal daripada pas belinya gitu loh. Oke. Apa yang membedakan lu sama yang udah nih? Yang piara-piara macan, piara-piara ular. Apa yang membuat daya tarik lu tuh lebih menonjol daripada mereka-mereka yang udah duluan membranding dirinya kayak gini? Sebenarnya kalau aku tujuannya itu tidak apa-apa. Maksudnya gak ada tujuan untuk naikin hewan ini naikin hewan itu, tapi gini. Yang aku percaya nih, manusia sama hewan itu tadinya tuh hidupnya barengan. Bener nggak? Kita tuh tadinya hidupnya barengan loh. Tapi manusia ini apa ya, memisahkan diri. Jadi kayak tinggalnya jadi di rumah, maksudnya tinggal sendiri, nggak mau ngelihat hewan tuh takut. Nah, tujuan aku tuh balikin lagi nih. Humans and animals can live together in harmony. Itu visi aku. Jadi kita bawa hewan-hewan ini supaya orang lain tuh jadi tahu lagi, dulu tuh kita tinggal bareng, boy. Dulu tuh kita bareng-bareng di dunia ini. Lo jangan jijik sama gue. Iya kan? Itu sebenarnya. Bukan kerennya. Iya. Justru nggak ada kerennya. Lo keren kalau lo bisa appreciate lingkungannya dan hewannya. Jadi yang kita jaga itu bukan cuma hewannya, tapi lingkungannya juga. Ada sekarang tuh orang dikotomi, bilang pelihara hewan nih, memenjarakan hewan. Lah terus hewan yang udah dipelihara dikemanain? Buang. Jahat juga kan? Iya. Tapi ada orang juga yang bilang bahwa lo tuh harusnya nggak boleh pelihara hewan, tapi ini aja lestarikan lingkungannya. Yang benar adalah dua-duanya. Hewannya dijaga, lingkungannya dijaga juga, gitu. Oke. Terus motivasi lo apa nih untuk masyarakat yang lagi menonton konten kita, untuk cara yang benar memelihara hewan-hewan yang bisa dibilang kan nggak umum ya, kayak gitu. Mungkin lo punya tips? Kalau mau pelihara hewan nih, pastikan dulu, di research dulu, dipelajari dulu tipe hewannya apa, kebutuhannya apa. Dan sebenarnya aku motivasi adalah begini, dulu tuh aku ya diusir dari rumah gara-gara piara ular, orang jijik sama aku piara ular. Cuman kalau kita bisa menerima nih bahwa si ular-ular ini tuh punya value, terus kita bisa kasih tunjuk ke dunia bahwa dengan hal yang orang jijik aja, gue bisa sukses nih.
gimana lo orang yang maksudnya ngerjain hal sesuatu yang orang udah suka. Jadi lo pastinya harusnya lebih bisa sukses daripada gue gitu. Jadi Bener gitu. kan? Dipelajari dulu ya, yang penting ya. Betul. Misalnya gue mau piara ini, pelajari dulu apa kesukaannya, bagaimana bentuk kandangnya. Kalau lo udah siap dan yakin, baru lo Yang beli. penting suka dan passionate dulu. Suka dulu dan passionate. Oke. Nah ini kan gue juga dapat informasi nih dari kabar burung ya, kabar burung. Katanya lo sempat diomelin sama Panji. Gara-gara ular itu gimana ceritanya bro? Enggak, itu mah di prank. Di prank. Itu di prank, tapi nggak tahu sih. Jadi nggak ada apa-apa sebenarnya. Kita baik-baik aja, teman masih sampai hari ini baik banget malah. Jadi Apanji itu me-welcome aku dengan prank tersebut. Tadinya aku kira tuh emang aku salah, tahu nggak sih? Karena kan aku orangnya nekat ya. Emang aku nekat. Memang Ada hal apa yang lo lakuin? Jadi kan ada Garaga di situ. Garaga nih King Cobra nih. Iya. Si King Cobra ini waktu itu lagi ditaruh nih. Aku mau handle. Aku Iya. bilang kan, ini sudut. Jadi aku sama Bapak Haji teman. Tapi sudut pandang kita tuh sedikit berbeda. Walaupun sama-sama penjinak hewan. Iya. Sudut pandangku dulu Iya. dulu bahwa semua ular berbisa pegangnya harus pakai hook. Karena ini standar internasional dari Amerika. Iya. Bahwa nih ya, ruangan Venom itu harus punya double door, harus punya hook untuk pegang. Jadi nggak boleh pegang pakai tangan begitu ya. Oh, nggak boleh. Cobra begitu pegang pakai tangan. Sebenarnya tidak boleh secara standar dunia. Cuman Bang Panji ini keahliannya luar biasa, memang jago banget. Jadi nggak perlu pakai hukukan. Nggak usah pakai hukukan. Nah, aku pakai hook waktu itu. Nah, dia bilang, "Oh, apaan pakai hook? Nggak usah pakai hook. Ini mah pegang aja." Tapi emang gua aneh, jangan lo tiru. Nah, aku mau pegang nih. Iya, mau pegang. Ternyata membahayakan kameramenku gitu. Waktu itu ya. Itu ya. Di setting, maksudnya terlihatnya kayak di settingnya begitu, karena kan aku mau dikerjain nih. Iya. Sebenarnya mah nggak bahaya-bahaya banget, karena jauh sebenarnya waktu itu. Jadi Iya. waktu aku pegang, taruh boker. Aku bilang kameramen sini nge-shoot. Waktu datang kena omel dah itu. Ya Karena mungkin ada, beneran juga diomelin sih, mungkin ya. karena ada pihak yang nggak begitu menguasai mendekat ular itu yang disalahin sama Panji. Betul. Ya sebenarnya aku di situ pegang hook, makanya kan aku bilang aku pegang hook. Sebenarnya bisa aja aku yang amanin, cuman karena ular Bang Panji kan dia yang paling ngerti sebenarnya si Garaga. Aku mah nggak ngerti tentang si Garaga itu gitu. Iya. Si Garaga namanya. Garaga nama. Garaga tuh ularnya siapa? Ularnya Boruto. Oh beda nih, bukan. Enggak. Jadi ularnya Bang Panji nih King Cobra. Nama King Cobranya si Garaga. Oke. Kayak tadi tuh Tegu namanya Wik Wik. Nah, Garaga ini namanya diambil dari kartun. Naruto punya anak namanya Boruto punya ular namanya Garaga. Bener kan? Iya. Jadi berarti kan kesimpulannya ular Garaga itu milik Panji. Betul. Dan lu mencoba untuk handle. Karena sebelum-sebelumnya jarang banget ada orang yang berani handle gitu. Apa perlu gue handle nih? Asik. Wah, tapi kayaknya Kak Kris bisa sih. Bisa kan? Bisa. Ya, Tadi elah. aja Anaconda bisa. Iya. Gimana Garaga ya? Jangan kan ular. Paling mati. Udah tuh ceritain dong pengalaman lu pernah digigit buaya ya? Oh iya. Pernah iya, juga pernah. itu. Nah, kalau buaya ini paling ngeri sih, salah satu yang paling ngeri. Jadi ini nih menimbulkan cacat permanen dalam hidup. Saya sebenarnya jarinya itu udah mau putus kemarin. Dulu itu mau putus. Jempolnya udah hampir nggak ada sebenarnya waktu itu. Harusnya ya. Jadi ada kena di bagian urat di sini. Jadi ini udah nggak bisa nengkuk kayak begini. Ini kan bisa begini nih. Ini tuh mentok sampai sini doang nih. Oh mentok pas itu doang. Jadi ini kena jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih sama belakang sini. Jadi buaya Siamese albino dari Thailand. Aku handle ini juga kesalahan aku. Makanya kegigit itu sebenarnya kesalahan, accident gitu loh, musibah gitu. Kita nggak ada yang pengen kegigit kan. Cuman yang kejadian adalah si buayanya itu gede dan galak. Udah kena terus sebenarnya di sini udah aman banget. Cuma kurang deket. Nah pas masih jauh, kameramen dateng. Kaget buaya gubrak gitu, muter dia ke sini, sini, kena, jatuh buayanya. Nah itu yang membuat seperti makanya kalau sama hewan buas itu kita harus tahu dulu karakternya. Tapi di baru pegang. Nggak sampai jatuh jempol lu nggak kan? Enggak. Masih ngelepek-ngelepek gitu. Ngelepek. Seram ya. Ngelepek. Tapi ya waktu itu cuma dijahit-jahit aja sih sama mereka. Cuman karena ya bentukannya menyeramkan begini, ya jadi buaya umur berapa waktu itu yang gede? Umur mah kita nggak tahu ya. Cuman gedenya 1,6 meter harusnya. Jadi segede anak segini nih. Iya, anak umur. Badannya segini kok badannya.
lumayan gede. Berarti harusnya kameramen itu datangnya jangan terlalu mendadak ya. Jadi dia nggak kaget. Betul. Nah makanya hewan itu gak boleh kita kagetin. Iya. Maksudnya dengan tindakan apapun ya. Iya. Mau datang kek, mau cowel kek. Kalau kita cowel begini nih ngeliat hewan, gitu ya. Dianya juga takut sama kita jadinya. Gitu. Bener. Jadi mendingan kalau mau pegang tuh pelan-pelan aja. Pelan gitu. aja, tapi ujung-ujungnya pegang. Jadi kalau di hewan itu energi yang paling penting. Kita energinya kaget, ikut kaget. Kita energinya takut, ikut takut. Kalau kitanya santai, dia santai. Emang gitu semua hewan. Kayak tadi Kak Kris kan santai kan. Si ularnya biasa. Nah kayak aku bilang pegang yang kencang, yang yakin. Kita yakin, dia yakin. Kitanya takut, ragu. Dia ragu juga dia. Makan pusing gitu. Dianya juga berasa gitu. Pusing juga dia. Berasa takut pasti dianya. Itu tips and trick ya kan. Kalau tiba-tiba ketemu kucing ya kan. Jangan digitu-gituin. Takut dia sama kita ntar. Iyalah, kita juga sebagai apa laki-laki ya, Bang. Kalau cowok godain kita dong, kita kan juga enggak seneng gitu. Iya. Cowok-cowok gini kan. Wah, langsung jangan nyel gua kan kayak enggak seneng kan. Kalau mau pegang bilang aja, Bro, kan gitu. Iya. Sis, kalau mau pegang enggak apa-apa, Sis. Mending langsung ya kan daripada dicowel ya kan. Sama manusia juga gitu, enggak suka juga dicowel-cowel. Iya. Terus fokus ke depannya lo mau gimana nih? Ya itu cita-cita aku yang paling besar sih sebenarnya pengen bikin zoo sih. Maksudnya kebun binatang. Sarana edukasi sih buat orang-orang supaya mereka tuh bisa belajar bahwa hewan-hewan yang termarginal ini, hewan-hewan yang gak lucu ini ternyata tuh layak loh untuk hidup gitu loh. Iya. Pernah nggak lo kirim proposal ke salah satu kebun binatang mana gitu kan? Ada juga tuh yang di daerah Jakarta Barat tuh yang di dalam mall. Tahu kan lo yang di dalam mall tuh ada Jakarta Aquarium? Iya, Jakarta Aquarium tuh. Boleh sebut, boleh. Ya, gak apa-apa. Sering kok. Maksudnya kan konten juga itu. Jadi lu naruh hewan lu itu di sana. Oh ada. Ada juga. Cuman ini nggak boleh di-share sih, tapi ada. Ada juga. Oke. Itu pasti kan dapat income juga lu dari situ kan? Oh enggak. Enggak. Terus? Justru aku yang kasih mereka ya gitu. Itu supaya pakannya mereka supaya hewan lu tuh bahagia di sana. Sebenarnya kan ya nggak tahu ya. Ini nggak tahu boleh dibuka nggak ya? Harusnya sih boleh-boleh aja sih. Ntar kalau misalnya nggak boleh, ntar kita sensor. Jadi ada namanya lembaga konservasi. Itu ini berdasarkan aturan pemerintah ya. Memang ada yang punya surat izin edar. Jadi itu hewan memang bisa di-exchange. Jadi dipindah ke LK tertentu gitu. Nah dari situ kan mereka juga dapat income gitu loh. Iya. Nah itu karena aku tuh CV, bisnisku tuh CV. Hewan ya, maksudnya memang bergerak di bidang satwa. Memang ada yang punya izin. Aku itu lagi membuat surat izin edar tersebut gitu. Memang bisa dipindah-pindahkan hewannya. Supaya bisa dipindah-pindahin. Dijual beli lah istilahnya gitu loh kasarnya. Iya. Tapi kalau ngasih nggak apa-apa kan? Ngasih nggak apa-apa. Ya udah tinggal bikin konteks ngasih, susah amat kalau mau lepas dari jeratan itu. Wah bahaya sekali podcast kita. Cuman ya gitu. Bisa aja kan? Orang saya kasih kok. Bisa. Memang banyak begitu kok. Tapi nggak tahu di belakangnya kan mungkin ada cash yang mampir gitu. Kan bisa aja kan ditraktir ke mana gitu kan, ngopi-ngopi. Iya, kurang lebih ya. Aku memang susah berinteraksi dengan manusia ya kan, karena banyak yang terselubung nih. Kalau sama hewan kan langsung gitu, iya enggak gitu. Kalau orang tuh iya enggak bingung ambigu ya, pusing kan. Kayaknya Audrey udah mulai tidak berasa nyaman ketika kita ngomongin hal-hal yang begitu ya. Kita lepas penat dulu sejenak. Gua ada games main apa buat kita main berdua. Ayo, main apa kita? Gamesnya itu ada hubungannya dengan hewan. Oh gitu. Misal contoh, ini contohnya ini kan ada dapat kartu ya. Oke. Ini timku juga udah ngasih tahu sih. Yap. Tapi sebelum itu kita buka dulu nih, saatnya games. Oke, ini ada 4 kartu, Audrey. Oke. Misal contoh, bantal. Bantal kan BANTAL. Nah, bantal itu bisa jadi kata apa? Misal jadi anbal kayak tabal atau apa, tapi yang benar-benar harus ada katanya. Iya, mesti ada kata maknanya. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Hukumannya adalah nanti kan akumulatif. Berarti kan kalau misalnya gue sapu bersih berarti 02 ya. Udah pede banget gitu. Ya 02. Nah, itu ada hukumannya buat lu. Buat gue juga sama, ada hukumannya. Hukumannya adalah kalau lu kalah, lu harus nyanyi, bisa nyanyi gitu ya. Nyanyi lagu apa ini? Apa aja terserah yang lu bisa. Oke. Ya kan? Untuk gua nanti gua ada nyium hewan lo. Gampang itu berarti ya.
Kalau juga gampang nyanyi. Susah nyanyi lah. Sepatah aja aku rap. penyanyi. Oh ya boleh lah. Ya, kali King of the Jungle ternyata punya keahlian menyanyi, nggak ada yang punya itu. Panji mah lewat nama lu itu. Oh iya. Sebetulnya bikin album ya kan? Iya. Masuk Spotify ya kan? Iya. Nggak tahu ya. Dan durasi untuk jawabnya itu 15 detik. Oke? Siap. Oke, kita kocok dulu. Kita bagi dulu bentar, jangan dibuka, jangan buka. Ini Banyak-banyakan berarti ya? Enggak. Berapa kata di ya? dalam kartu ini kalau kata tim gue tuh sudah ada jawabannya. Oh udah ada Udah jawabannya. ada jawabannya. Makanya dari tadi gue taruh meja aja kan, gue nggak mau buka kan. Ini biar kita tuh sportif gitu. Iya, Dari iya. gue dulu deh. Silakan. Ya. Dari kata paus. 4 kata. Dari kata paus bisa dirubah jadi kata apa saja. Paus. Paus, suap, asup, supa, pasu nggak ada ya? Gak ada maknanya. Nggak ada ya? Habis. Susah banget. Ada suap bener. Suap benar, Nah, apus benar, hapus nggak ada juga di sini. apus. Ya, hapus. Mungkin yang tertinggal tuh adalah sapu. Sapu iya. Sapu. Jadi Oke. kalah nih. Jadi kalah. Skornya nggak masih 0-0. Oh, 0-0. Karena gue belum jawab. Iya. Oke, sekarang lu buka kartu. Oh udah jawabannya ini Ah. ternyata ya. Oke. Kuda. Aduh kok panik. Daku. Nggak ada. Ada berapa kata itu jawabannya? Kuda. Enggak, ada berapa? Ini mah curang, ini 2. 4, ini 2 doang. Apaan ini? Ya kan gue kocok. Oh iya benar juga. Ya udahlah. Ya, Dua ya. Kuda. Daku nggak ada ya? Nggak ada. Daku. Aduk. Aduk ada, aduk. Aduk dan kuda. Nggak ada. Hah? Nggak. Ah. Kurang 1. Habis. Anjing. I'm sorry my friend. Apa ya? Duka. Astaga. Harusnya aduk sama itu tadi tuh. Aduk kuda. Ya udah deh, gua kalah deh ya. Daku nggak bisa daku. Ya daku nggak bisa ya? Padahal bisa loh, lu aja nggak mau nulis. Akut nggak bisa akut. Nggak bisa juga, nggak nyambung. Akut nggak bisa ya. Oke, skor masih 0-0 ya. teman-teman. 0-0. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gimana nih? Wah, ini susah nih bro. Aduh, susah mulu nih, gak adil nih. Ketahuan tuan rumahnya dibela nih. Merak. Ada 3 kalimat yang bisa lu rubah. Merak. Saya lagi tanya. Kamar. Nggak ada. Apa sih? Merak. Maker. Nggak ada. Keram. Oke benar. Keram, yes. Benar. Susah banget. Gila. Ada 3. Ada 3. Habis waktunya. Habis. Susah banget. Jawabannya rekam. Keram benar. Rekam. Dan yang terakhir mekar. Merak. Mekar. Oh, iya. Ya. Bisa ya, bisa. Bisa ya. Bisa. Oke, sekarang gue. Ini gampang banget ini mah. Rusa. Aduh. Oh susah ternyata ada yang susah. Ada berapa 3. kata? Oh banyak ya. Gagal udah Rusa. pasti. Arus. Yes 1. Rusa arus. Susah. Sahur. Nggak ada. Masa bisa sahur? Belum puasa. Padahal bisa lu sahur itu. Nggak bisa pakai H. Sahur. Arus terus astaga gue bodo banget. Susah ini susah Susah nggak bakal ya? bisa ini. Udah habis. Habis. Astaga. Apa itu men jawabannya men? Arus, saru, ruas. Dah kita seri. Kita seri tapi jangan sedih bro. Berarti nyanyi sambil dicium. Bukan. Ada satu kata yang akan ditampilkan oleh tim ya. Itu kita jawabnya cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oke. Ya, tapi Baik. hanya satu kata aja. Kan ini kan ada 3. Jadi ada 2. banyak-banyakan nih yang bisa nih. Enggak, hanya satu. Misal contoh ya. Misalnya ini. Rusa. Oke. Arus, berarti gue menang. Oh langsung. Ya, berarti lu kalah. Oh my god, susah banget kalau begini. Oke ya. Heeh. Ada satu kata ada di display ini display kita nih. Oke. Deg-degan gua. Sulit sekali ini. Aham. Hewan apa dari kata yang diajak? Oke, hewan apa ya? Yuk kita lihat.
GKR NAE disusun hewan. Tuh hewan. Cluenya ada di laut. Punya cangkang. Kura-kura. Apa sih? Kerang. Yeah, King of the Jungle, King of the Sea, man. Iya keren. Yes. Berarti mau cium siapa nih? Siap mencium anaconda. Lo pilihin aja deh bro. Ya Gue udah. harus ciumnya siapa? Cium. Oh, gue tahu. Cium si Wik aja, Wik. Dia tahu banget gue paling benci sama dia. Sumpah. Cium si Wik. Tapi mulutnya sambil terbuka ya dia ya. Ntar aku yang pegangin. Ya ampun. Mampus sih kegigit, bibir hilang nih. Aduh. Gue suruh nyium Wik. Hello. Jadi agak-agak lo agak bergeser biar bisa di cover sama kamera ini. Ya. Oke ya. Ciumnya di hidungnya aja ya, tapi jangan terlalu bawah. Serius lo di hidungnya? Di sini nih. Oh, oke. Ya. Ya, Hati-hati. Luar biasa. Berikan tepuk tangan lu dong. Keren sekali. Wik ya. Jadi anak yang baik ya Wik ya. Jangan Wik mulu kayak Brok ya. Nggak apa-apa dia. Oke. Agak bau tai aja tapi ini. Kenapa nih? Emang dari semua hewan peliharaan lu sebenarnya sih wangi ya. Maksudnya sorry bukan wangi, nggak ada bau, tapi ini agak ada bau. Kan? Nggak apa-apa, enak kan baunya? Nggak apa-apa kok. Udah dicium kan Kayak ya udah. fine, gue cinta sama dia men. Kayak gitu. Aduh akhirnya guys selesai juga ya obrolan gue sama Audrey. Terima kasih. Nanti kita tinggal atur waktu aja. Oke. Aku kan akan collab bersama kamu nanti Iya ya. dong. Nanti kita langsung aja Bertemu berkomunikasi. Gue juga nggak tahu apa yang mau dilakukan sama Audrey di kontennya dia. Siap. Tapi so pasti dia bakal seru banget ya. Pasti dong. Dan terima kasih juga udah nyempetin waktu datang ke sini Sama-sama. bercerita tentang apapun itu, Yes. apalagi hewan-hewan kesayangan ini. Buat kru-kru juga terima kasih yang udah bekerja. Kalau gitu, gua Chris, Audrey dan tim harus pamit sampai ketemu lagi di konten gua yang berikutnya.